Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Saputra dengan NIM 230401011005. Kelas IF 102. Prodi PJJ Informatika, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan dengan topik, konsep, dan definisi memori komputer. Memori komputer itu apa sih? Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Dan memori komputer dapat dianalogikan sebagai otak manusia yang menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk menjalankan operasi komputer. Kemudian untuk jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada memori utama, primary memory, RAM random access memory, dan ROM read only memory adalah contoh memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Kemudian yang kedua, memori sekunder, secondary memory. Hard disk, SSD, dan CD, DVD adalah contoh memori sekunder yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Kemudian memori cache. Memori cache ini memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU sehingga mempercepat kinerja komputer. Kemudian untuk karakteristik memori komputer. Yang pertama ada kecepatan akses. Untuk kecepatan akses, memori menentukan seberapa cepat data dapat diakses oleh CPU. Memori utama memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan memori sekunder. Yang kedua, ada kapasitas. Kapasitas memori menentukan jumlah data yang dapat disimpan dalam memori. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan memori utama. Kemudian yang ketiga, biaya memori bervariasi tergantung pada jenis dan kapasitasnya. Memori utama biasanya lebih mahal dibandingkan memori sekunder. Kemudian untuk yang keempat, volatilitas. Volatilitas ini bersifat memori utama yang bersifat volatile. Artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Memori sekunder bersifat non-volatile. Artinya data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Kemudian untuk prinsip kerjanya memori komputer, yang pertama ada data disimpan dalam memori dalam bentuk byte yang merupakan unit terkecil informasi dalam komputer. Setiap byte mewakili nilai 0 atau 1. Kemudian CPU mengakses data yang tersimpan di memori melalui alamat unik untuk setiap lokasi memori. Alamat memori berfungsi sebagai pointer untuk menemukan data tertentu. Selanjutnya, CPU menulis data ke memori dengan mengirimkan sinyal listrik ke alamat memori tertentu. Sinyal listrik ini mengubah status byte pada lokasi memori tersebut. Selanjutnya, CPU membaca data dari memori dengan mengirimkan sinyal listrik ke alamat memori tertentu. Sinyal listrik ini mendeteksi status byte pada lokasi memori tersebut. Fungsi memori komputer dalam sistem komputer. Yang pertama, fungsi memori komputer untuk menyimpan data dan instruksi. Memori komputer menyimpan data dan instruksi sedangkan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat dan efisien. Kemudian mempercepat kinerja komputer. Memori utama memiliki kecepatan akses yang tinggi, sehingga mempercepat proses komputasi dan menjadikan komputer lebih responsif. Untuk yang ketiga, fungsi memori komputer menyediakan ruang kerja untuk program.
Memori komputer memberikan ruang kerja bagi program untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputasi. Kemudian, untuk perbedaan dari antara ROM dan RAM. Untuk perbedaannya, RAM sendiri, RAM akses memori. RAM adalah jenis memori utama yang bersifat volatile. Data tersimpan di dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Untuk ROM, Read Only Memory, ROM adalah jenis memori utama yang bersifat non-volatile. Data yang tersimpan di ROM tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan data sistem seperti BIOS dan firmware. Kemudian manajemen memori komputer. Manajemen memori komputer ada 3. Yang pertama ada alokasi memori. Proses mengalokasikan ruang memori yang cukup untuk program dan data yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua, dealokasi memori. Proses ini melepaskan ruang memori yang tidak lagi digunakan oleh program setelah selesai dijalankan. Selanjutnya, pengaturan memori. Proses mengoptimalkan penggunaan memori untuk meningkatkan kinerja komputer dan mencegah masalah seperti kekurangan memori. Untuk teknik penyimpanan data pada memori komputer, yang pertama ada binary encoding. Apa binary encoding? Data disimpan dalam bentuk byte yang merupakan unit terkecil informasi dalam komputer. Setiap byte mewakili nilai 0 atau 1. Yang kedua ada address mapping. Address mapping ini setiap lokasi memori memiliki alamat yang unik yang berfungsi sebagai pointer untuk menemukan data tertentu. Selanjutnya, memory addressing. CPU mengakses data yang tersimpan di memori melalui alamat yang unik untuk setiap lokasi memori. Yang keempat, selanjutnya pengembangan teknologi memori komputer. Yang pertama, teknologi RAM terbaru dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi penyimpanan data yang lebih padat dan lebih cepat dibandingkan dengan NAND flash konvensional. Yang ketiga, memory store, teknologi memori baru yang memiliki potensi untuk menggantikan RAM dan RAM tradisional. Untuk peran memori komputer dalam komputasi modern. Peran memori komputer dalam komputasi modern. Yang pertama ada kinerja tinggi. Memori komputer memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi dan game dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, cloud computing. Cloud computing, memori komputer memainkan peran penting dalam menyediakan layanan cloud yang andal dan scalable. Kecerdasan buatan. Memori komputer diperlukan untuk menyimpan dan memproses data yang besar dalam aplikasi kecerdasan buatan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.